Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah 8. Sesuatu yang paling ditakuti oleh setiap orang adalah kematian. Berbagai usaha dilakukan untuk menghindarkan diri dari kematian. Namun bagaimanapun usaha yang dilakukan, jika datang saat ajal, tidak seorang pun dapat menghindar dari sergapannya. Kematian bisa datang setiap saat, kapan saja tanpa bisa diduga sebelumnya. Manusia terlalu asyik dengan kehidupan dunia sehingga kebanyakan manusia tidak menyadari dan tidak menyiapkan diri untuk menghadapi saat datangnya ajal. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, justru kematian merupakan awal perjalanan panjang yang tiada akhir. Orang yang cerdas dan mengerti mempersiapkan diri dan perbekalan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi datangnya kematian itu. Mereka sadar betul bahwa di belakang kematian masih ada kehidupan panjang yang harus dilalui berupa alam barzakh, padang mahsyar, dan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Mereka sadar betul bahwa kehidupan dunia ini tidak ada artinya dibandingkan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi selama-lamanya. Orang yang dungu dan bodoh tapi merasa paling cerdas dan pandai, tidak pernah peduli dengan kehidupan akhirat, mereka hanya mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan dunia saja. Segala sesuatu diukur dengan kesuksesan materi, mereka hanya mempersiapkan hidupnya untuk sampai hari tua. Mereka menabung, menanam investasi, ikut berbagai asuransi, membangun rumah, gedung mewah, dan harta berlimpah untuk persiapan hari tua. Mereka baru menyadari semua kekeliruan mereka itu tatkala nyawa sudah sampai di tenggorokan, dan semua itu sudah terlambat. Setelah nyawa berpisah dari badan, mereka baru menyadari kebodohan dan kekeliruan mereka. Di alam barzakh mereka berseru minta dikembalikan hidup ke dunia lagi untuk memperbaiki semua kebodohan dan kekeliruan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Namun semua sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali hidup ke dunia, karena antara mereka dan alam dunia ada barzakh, dinding, yang amat kokoh dan tidak bisa ditembus. Tidak banyak hal yang kita ketahui tentang kehidupan di alam barzakh dan proses keluarnya ruh dari tubuh ketika sakratul maut. Sejak dahulu sampai sekarang belum ada orang yang berhasil menembus alam barzakh itu untuk menceritakan pengalaman mereka di alam barzakh kepada kita yang hidup di dunia ini. Kita hanya dapat informasi tentang alam barzakh dari kitab suci Al-Quran atau hadis yang disampaikan Rasulullah, di antaranya adalah hadis terkenal dari Al-Bara bin Azib. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, serta lainnya, telah meriwayatkan dari hadits Al-Bara bin Azib, bahwa suatu ketika para sahabat berada di pekuburan Baqiul Gharqad, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka. Beliau pun duduk, sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang tanpa mengeluarkan suara, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Mereka sedang menanti penggalian kubur seseorang yang baru saja meninggal. Ini menunjukkan bahwa tatkala seorang hamba berada di pekuburan, dituntunkan kepada mereka untuk bersikap tenang, diam, hening, dan tidak mengucapkan zikir-zikir dengan suara yang keras, terlebih lagi berbicara mengenai urusan-urusan dunia yang fana. Dalam suasana yang seperti ini, hendaknya dia berpikir tentang kematian yang akan menimpa setiap manusia tanpa terkecuali. Sudahkah dia mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Ini membutuhkan perenungan yang dalam, sehingga melahirkan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang diterima di sisi Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dan mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur." Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Setelah itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya bila seorang yang mukmin menghadap ke alam akhirat dan meninggalkan alam dunia, turun kepadanya sejumlah malaikat berwajah putih yang seolah-olah seperti matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dan minyak wangi dari surga, mereka pun yang telah mereka bawa. Maka nyawanya mengeluarkan aroma minyak wangi misik yang paling terbaik di muka bumi. Lalu mereka menyertainya untuk naik ke langit. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, "Siapakah nyawa yang baik ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan," dan disebutkan namanya yang paling terbaik ketika mereka memanggilnya di dunia. Tatkala mereka telah sampai membawanya ke langit, mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Maka dari setiap langit dia diiringi oleh para penjaganya sampai ke langit berikutnya. Demikianlah yang akan terjadi hingga dia sampai ke langit yang di sana ada Allah. Maka Allah berfirman, "Catatlah oleh kalian bahwa hambaku ini berada di surga Iliyin, dan sekarang kembalikanlah dia ke muka bumi. Sungguh darinya aku telah menciptakan mereka, dan padanya aku akan mengembalikan mereka, serta darinya pula aku akan mengeluarkan mereka sekali lagi." Kemudian nyawanya dikembalikan ke dalam jasadnya. Lalu datanglah dua orang malaikat kepadanya. Keduanya bertanya, "Siapa Robmu?" Maka dia menjawab, "Robku adalah Allah." Keduanya kembali bertanya, "Apa agamamu?" Maka dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Keduanya kembali bertanya, "Siapa orang yang telah diutus di tengah kalian ini?" Maka dia menjawab, "Beliau adalah utusan Allah." Keduanya kembali bertanya, "Siapakah yang telah mengajarimu?" Maka dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, beriman kepadanya dan membenarkannya." Kemudian terdengarlah suara yang menyeru dari langit, "Hambaku ini telah benar, bentangkanlah untuknya permadani dari surga dan bukakanlah sebuah pintu ke surga." Maka harum wangi surga pun menerpanya dan kuburnya diperluas sejauh mata memandang. Lalu datang kepadanya seorang yang bagus wajahnya, pakaiannya, dan harum wanginya. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan segala yang akan menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan." Maka si mukmin bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amalmu yang solih." Lalu si mukmin berkata, "Wahai Robku, segerakanlah hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku." Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun bila seorang yang kafir meninggalkan alam dunia dan menghadap ke alam akhirat, turun kepadanya dari langit sejumlah malaikat yang berwajah hitam legam. Mereka membawa sebuah kain kafan yang buruk dan kasar. Mereka pun duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah malaikat pencabut nyawa dan duduk di dekat kepalanya. Malaikat pencabut nyawa berkata, 'Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau kepada kemurkaan dan kemarahan Allah.' Maka nyawanya tercerai-berai di dalam jasadnya. Kemudian malaikat pencabut nyawa merenggut nyawanya seperti mencabut besi pemanggang daging dari bulu domba yang basah. Setelah malaikat pencabut nyawa mengambilnya, tidak dibiarkan sekejap mata pun berada di tangannya dan segera diambil oleh para malaikat yang berwajah hitam legam tadi. Lalu mereka meletakkannya pada kain kafan yang telah mereka bawa itu, sehingga keluarlah dari nyawanya seperti bau yang sangat busuk di atas muka bumi. Kemudian mereka naik bersamanya. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan para malaikat itu akan bertanya, "Siapakah nyawa yang buruk ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Fulan bin Fulan," dan disebutkan namanya yang paling terburuk ketika mereka memanggilnya di dunia. Kemudian mereka membawanya naik sampai ke langit dunia dan dimintakan agar pintu langit dibukakan untuknya. Namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Surat Al-A'raf ayat 40. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Catatlah oleh kalian bahwa ketetapannya berada di neraka Sijjin, di bumi yang paling bawah." Setelah itu, nyawanya benar-benar dilemparkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang berbunyi,
Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj, ayat 31. Demikianlah, nyawanya dikembalikan ke dalam jasadnya, maka dua orang malaikat mendatanginya lalu mendudukkannya. Keduanya bertanya, "Siapa Rabbmu?" Dia menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Keduanya kembali bertanya, "Siapa orang yang telah diutus di tengah kalian ini?" Dia menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Kemudian terdengarlah suara yang menyeru dari langit, "Dia telah berdusta. Bentangkanlah untuknya permadani dari api neraka dan bukakanlah sebuah pintu ke neraka, sehingga hawa panas dan racun neraka pun menerpanya dan kuburnya dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya saling bergeser." Lalu datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya, pakaiannya, dan busuk baunya. Orang itu berkata, "Bergembiralah dengan segala yang akan memperburuk keadaanmu. Ini adalah hari yang dahulu engkau telah dijanjikan." Maka si kafir bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan." Dia pun menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Lalu si kafir berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Demikianlah keadaan orang mukmin dan orang kafir tatkala meninggalkan alam dunia dan masuk ke dalam alam akhirat yang dimulai dengan alam barzah atau alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ketika manusia meninggalkan alam dunia bukan berarti urusannya telah selesai. Dia akan mengalami alam kedua yaitu alam barzah atau alam kubur. Alam ini merupakan pintu masuk ke dalam alam akhirat yang sesungguhnya, disebut dengan alam barzah, karena makna barzah adalah penutup atau perantara bagi dua perkara. Maka alam barzah adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah, manusia akan mengalami berbagai masalah yang menandakan bahwa urusannya belum selesai dengan semata-mata meninggalkan alam dunia. Saat melewati alam barzah, pertama kali yang akan dihadapinya adalah pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya, sebagaimana di dalam hadits Al-Bara bin Azib yang terdahulu. Maka keberhasilannya di alam barzah, mendapat kebaikan atau keburukan, akan tergantung dengan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Perlu diingat, bahwa di alam barzah, jasad manusia tidak akan mampu untuk menjawabnya. Yang akan menjawabnya adalah ruh dan jiwa manusia yang telah diisi saat di alam dunia dengan kebaikan atau keburukan. Adapun seorang yang mukmin niscaya akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan kubur yaitu tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itulah yang Allah maksudkan dengan firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim, ayat 27. Di dalam sebuah hadits yang sahih dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba yang muslim bila ditanya di dalam kuburnya, niscaya dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang mukmin akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Tatkala seorang hamba menghadapi pertanyaan dua malaikat ini, maka dia akan menjawabnya sesuai dengan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Oleh sebab itu, seorang hamba yang berbuat dosa-dosa besar dan tidak bertaubat darinya, sangat mungkin disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kuburnya, walaupun dia seorang yang mukmin. Telah datang sebuah hadits dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, "Orang-orang yang berada di dalam dua kubur ini, sungguh sedang disiksa. Dan tidaklah keduanya disiksa karena suatu masalah yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dahulu tidak mau menjaga diri dari air kencing. Sedangkan yang lain, dahulu biasa berjalan untuk mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadits ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa dua orang yang disiksa di dalam kuburnya itu dikarenakan dosa-dosa besar. Berarti yang disiksa oleh Allah di alam kubur bukan hanya karena kekafiran saja tetapi juga karena dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Beliau meletakkannya di masing-masing dua kubur ini dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingan siksa keduanya, selama pelepah kurma itu masih basah dan belum kering. Demikianlah sedikit gambaran tentang saat keluarnya ruh dari tubuh ketika proses sakaratul maut dan beberapa kejadian sesudah itu yang disampaikan Rasulullah pada kita. Mudah-mudahan kisah di atas dapat memotivasi kita untuk lebih bergiat mengerjakan amal saleh untuk menyiapkan perbekalan kita menempuh perjalanan panjang di alam barzakh kelak. Amin ya rabbal alamin.